Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, dan malam. Hari ini kita akan melakukan perampolangan bersama legendaris kita, Mbah Bidun Brojomukti SDA. Di sini Mbak Mary akan sapa-sapa dulu sedulur Nusantara, Sulawesi, semuanya saja. Simpatisan juga tanpa kecuali. Salam hormat, salam rayu, 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 rayu. Kita mulai pemulangan di area sekitar sini. Mudah-mudahan kita dapat diberi amanah untuk menjaga dan merawat barang yang kita peroleh. Untuk itu, yuk kita mulai melakukan pemulangan. Oke lur ya. Tadi saya di sana kan cuman lihat dari kejauhan dan belum dibersihkan seperti ini. Nah, sekarang itu inilah bambunya. Secara pribadi saya juga bagaimana ya perasaan. Tadi itu sempat saya lewati. Posisinya ini di sebelahnya batang besar. Ya. Terukur dari situ, terlepas dari situ, saya juga tidak fokus. Ya, tidak fokus kepada bambu yang sudah jatuh dan roboh. Ujungnya ini tadi sudah menyentuh tanah. Jadi ini panjang itu sudah menyentuh tanah di sini. Nah, lalu saya jalan-jalan, tetapi sambil ngonten. Nah, di saat saya mau kembali ke sepeda, Mbak Bidun istilahnya memanggil, "Mbak, sini ya Mbak." Karena Mbak Bidun tidak bawa alat, nah, saya yang bawa alat, saya dipanggil untuk memotong bambu ini. Ini bambu Jawa loh. Nah, sedulur PBUN Jombang hanya ini bambu rajut sukmo atau tali sukmo, tapi kepastian saya tidak tahu ya. Saya hanya mengikuti beliau yang bilang kalau ini masuk lur, masuk aja. Biasanya itu tembus sini ya, sini tembus sini, karena ini berlubang. Dan itu ada yang punya dari bambu ampel rajut mungkin ya, tapi ini lain lur. Dari samping sini ya, ini kelihatan kan, ini rantingnya. Nah, ini batang utama ranting, lalu nembus ke atas. Ini adalah alur dari yang saya pegang ini lur. Ini nembus. Nah, nembus yang inilah yang menjadi perubahan pakem atau perubahan nama rajut sukmo atau rogo sukmo. Karena ini sudah menembus, mungkin ini bisa dibilang rogo sukmo. Ini adalah ranting ya, ranting biasa seperti ini ya, kanan kiri, dan ini ranting, serta ini adalah ranting yang bawah tembus ke atas. Dan satu-satunya bambu Jawa di kalangan saya dan kelompok saya maupun di sedulur saya, inilah yang bisa menembus ke atas. Jadi alhamdulillah, meskipun bukan Mbak Mary yang pegang, meskipun bukan Mbak Mary yang memiliki barang tersebut, bersama Mbak Mary, Mbak Bidun dapat ini. Tadi saya sempat konyol-konyolan bercanda lur ya, kalau ngajak saya jangan, nanti keinginannya besar, nah, itu dan lain sebagainya. Itu saya klarifikasi, itu percandaan saya. Tidak saya sebut nama dan tidak saya sebut yang berkepentingan, itu hanya bercandaan lur. Jadi canda di kalangan pembolang itu hal biasa.
ngopi bareng, bercanda bareng, ngorokan bareng, gantian bayar, itu hal biasa lur. Karena kita mencari seduluran lewat jalan, mencari bambu ini. Gitu aja lur ya. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf, karena ini juga mau dibawa Mbak Bidun untuk dirawat di galerinya, dan beliaunya di sana juga sudah menunggu. Ini tadi sempat memang saya minta untuk memperjelas tadi di saat pemotongan, dan setelah terpotong kejelasannya sudah saya sampaikan tadi. Jadi kurang lebihnya kita hanya manusia yang tak luput dan tak lepas dari salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, salam hormat, salam rahayu, rahayu, rahayu. Oke, mumpung di sini ada aliran kali yang mengalir ya lur, kita cuci biar energi negatifnya bisa hilang ya lur. Kita cuci di sini biar kelihatan sangat cakep sekali dan bagus untuk menghilangkan aura-aura negatif lur. Apa perlu seperti itu tuh Mbak? Ya, Dicuci di sungai. sungai. Kalau bisa kita untuk mencuci kayak gini ya, di Ya. air yang Mengalir. biar kotorannya itu bisa mengalir hilang jauh ya. Oh gitu. Tapi seandainya tidak menemukan sungai Mbak, bagaimana? Bisa kita cuci di rumah nggak apa-apa, Iya. karena terpaksa. Yang Oh, bagus gitu ya. itu untuk mencuci kayak gini di air yang mengalir, biar Oh, kotorannya itu bisa hilang jauh. iya. Punya aku jarang Mbak tak cuci di sungai seperti itu. Nggak apa-apa, mungkin kan kita untuk niatkan untuk mencuci ini ya. Iya. Takutnya itu di dalam lubang sini ya ada hewan-hewan tertentu yang seumpama ada hewan-hewan yang berbisa, itu bahaya karena ada lubangnya ini. Dia sembunyi di sini, nggak tahu kalau kita bawa rumah, ditaruh rumah langsung, takutnya nanti apalagi kita pegang gini lah, seumpama ada kalajengking, Oh ya. kita pegang gini, kita kan kena bisa. Jadi bahasa positif negatifnya itu biar negatifnya hilang di sungai sini gitu ya Mbak. Iya, Seperti kalau jengking kalau seandainya ada di dalam dicuci di sungai bisa hanyut kan. Tetapi kalau tidak dicuci dikhawatirkan di saat dipegang bisa mengenai si pegang. Gitu ya. Oke Mbak, itu satu pelajaran yang sangat bagus. terus sejenis-jenis bambu-bambu combong itu kita harus membersihkan benar-benar bersih, Oh gitu ya. biar Artinya bersih itu gimana Mbak? Bersih dari kotoran atau segala bersih? macam tergantung kita menanggapi. Oh, Kita gitu. bersihkan dari kotoran bisa, kita bersihkan dari umpama dari bambu-bambu combong ini ada hewan-hewan yang bisa, itu juga bisa. Iya. Jangankan yang berbisa ya, kayak ada semut yang hidupnya sangat gatal sekali, itu bisa. Oh. Ternyata ini alhamdulillah ya, dalam di bambu ini nggak ada Hewan seperti itu. hewan seperti itu. Artinya ini sudah sepakat dan mau ikut Mbak Bidun gitu ya. Ibarat
anak itu sudah aku tak malah Mbak Bintun naik gitu ya. Iya. Oh, bisa juga seperti itu ya. Ya itulah Lur, sedikit kita edukasi dalam pembolangan itu. Kalau bisa menemukan sungai seperti ini sebaiknya dicuci di sungai dulu. Jadi kotoran-kotoran hal-hal yang negatif biar hanyut di bawah air. Jadi pulang ke rumah itu tinggal bersihnya saja. Itu maksud saya maksudnya Mbak Bintun tadi seperti itulah kira-kira. Ya kita ikuti terus, kita ikuti lebih lanjut. Ini Mbak Bintun juga mau sudah selesai. Nah, ini proses pencucian bambu Rogo Sukmo, Mbah. Rogo Sukmo. Secara kebetulan Lur, kemungkinan ya di area saya inilah Rogo Sukmo. Selama ini hanya jadi wacana dan pembicaraan tanpa bisa menunjukkan barang. Nah, ini barangnya ada. Memang kalau sejenis bambu Rogo Sukmo ini salah satu pakem yang sulit kita cari, sangat sulit kita cari. Dari pembolang lain tuh untuk mendapatkan bambu seperti Rogo Sukmo ini sangat sulit ya. Memang kalau waktu dulu banyak sekali ya sesepuh-sesepuh para pembolang itu menemukan, tapi sekarang ini kalau untuk mencari keunikan bambu seperti Rogo Sukmo ini sangat sulit karena Gitu, sudah pertumbuhan untuk keunikan bambu unik hampir punah ya. Apalagi rumpun-rumpun sekarang ini banyak yang tebang, makanya susah untuk mencarinya. Oh, tingkat kesulitannya itu ditebang itu Mbah mungkin. Iya, jangankan di daerah perkampungan dan saja banyak yang ditebang ya. Oh gitu ya. Karena tanahnya itu untuk lahan pertanian juga. Oh betul. Dimanfaatkan untuk penghasilan. Oke, saya akhiri saja ya dalam review bambu Rogo Sukmo ini. Sekalian saya cuci biar hasilnya sangat bagus ya. Ini ya, saya ulang lagi, dari pertumbuhan camplang ini dia masuk ke dalam nembus tuas yang atas ya. Ini Rogo Sukmo, bukan Rajut Sukmo. Beda lagi kalau untuk Rajut Sukmo. Kalau Rajut Sukmo dia nembus ke samping sini, nembus ini ke atas. Perbedaan gitu ya. Memang hampir sama ya, sama-sama masuk ke tabungnya, tapi ini nembus atas ya. Kalau Rogo Sukmo kayak gini, nah, Rajut Sukmo beda, dia nembus ke samping. Oke, saya akhiri dalam review pembolangan kami berdua bersama Mbak Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bambu unik Nusantara. Salam Rahayu.